Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 15 Oktober tahun 2021 adalah peringatan wajib Santa Teresia Avila dari Yesus, perawan dan pujangga gereja. Teresia Sanchez Cepeda Davila Ahumada lahir di Avila, Spanyol Tengah pada tanggal 28 Maret tahun 1515. Ia terkenal sebagai pembaru corak hidup membiara di kalangan ordo suster-suster Karmelit. Ketika berusia 21 tahun, ia masuk biara Karmelit dengan nama Teresia dari Yesus. Bersama dengan Santo Yohanes dari Salib, ia mendirikan kira-kira 20 biara di mana cita-cita Karmel sungguh-sungguh dihayati. Teresia meninggal dunia di biara Alba de Tormes pada tanggal 24 Oktober tahun 1582. Beliau dinyatakan kudus pada tahun 1622 oleh Paus Gregorius ke-14, yakni tahun 1621 sampai 1623, dan diangkat sebagai pelindung Spanyol. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 4 ayat 1 sampai 8. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 7. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi
yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kuat dalam tantangan. Penginjil Lukas mengatakan bahwa ada beribu-ribu orang telah berkerumun untuk mendengarkan Yesus. Coba bayangkan suasana yang mau dilukiskan oleh penginjil Lukas itu. Ribuan orang ingin mendengarkan Yesus. Lalu Yesus mulai mengajar kepada para murid-Nya terlebih dahulu supaya mereka waspada terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Yesus mengajarkan suatu cara hidup beriman yang tidak seperti biasanya diajarkan oleh orang Farisi dan para pemimpin agama Yahudi. Yesus mengajarkan suatu cara hidup beriman yang baru, yaitu sikap hidup yang tidak munafik. Cara beriman yang baru itu adalah suatu kehidupan yang penuh kejujuran, keterbukaan, apa adanya, dan tidak menyembunyikan sesuatu. Yesus mengajarkan bahwa Allah mengetahui semuanya dan mengasihi semuanya. Allah mengetahui semuanya, sehingga apa yang tersembunyi akan tersingkap juga. Allah mengasihi semuanya, termasuk burung pipit, dan juga rambut di kepala kita terhitung semuanya. Allah mengasihi dengan teliti dan nyata sampai pada hal yang sekecil-kecilnya dalam kehidupan manusia. Yesus mengajarkan supaya kita percaya kepada Allah yang mengatur dan menyelenggarakan semuanya. Dalam bacaan pertama, Abraham percaya penuh kepada penyelenggaraan Allah, dan iman Abraham itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Santo Paulus sangat menekankan kasih karunia Allah melebihi jasa manusia. Allah membenarkan manusia karena imannya yang penuh penyerahan kepada penyelenggaraan Allah. Dalam Mazmur juga diungkapkan, berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Belas kasih Allah melampaui kesalahan dan dosa manusia. Saudara-saudariku terkasih, dalam hidup setiap hari kita menghadapi godaan halus yang tidak nampak
namun bisa membahayakan hidup beriman kita. Godaan halus itu bagaikan ragi yang tidak kelihatan, tetapi bisa meresap pada seluruh adonan dan menyusup masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Kita dibuatnya menjadi orang munafik atau bahkan orang yang tidak percaya lagi kepada penyelenggaraan Tuhan. Terlebih pada masa-masa yang sulit dan berat seperti pandemi COVID-19 ini, hidup kita benar-benar diuji untuk hidup penuh penyerahan diri kepada Allah. Kita perlu belajar dari Tuhan Yesus sendiri dalam memanggul salib dengan ketabahan dan penuh kepercayaan kepada Allah Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Kita perlu kuat dalam iman, tahan uji dalam setiap godaan dan tantangan sebesar apapun. Kita berdoa untuk seluruh umat manusia, semoga tetap berusaha bekerja sama melawan pandemi ini dan juga mohon bantuan Tuhan untuk membebaskan dunia ini dari wabah COVID-19. Semoga demikian. Amin.